Jerman menolak untuk mengirim senjata ke Israel kecuali ada jaminan tertulis bahwa senjata itu tidak akan digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza. Hal ini dilaporkan oleh media Jerman Bild yang juga dituliskan kembali oleh Politico dan dilaporkan Russia Today Selasa 15 Oktober 2024. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Berlin tidak menyetujui perjualan senjata apapun ke Israel sejak Maret. Manuver ini diinisiasi Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Ekonomi Robert Habeck yang ingin agar Israel berjanji senjata itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di Gaza. Tekanan bertubi dari internasional terhadap kekerasan yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina mulai memberikan dampak nyata. Jerman, yang merupakan pemasok senjata Israel terbesar kedua, mulai berpikir-pikir untuk ekspor alutsistanya ke Israel. Alasannya karena Jerman khawatir negaranya akan ikut terseret ke dalam kubangan segala pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Lantas, bagaimana dan apa saja hal yang menyebabkan Jerman mengurangi ekspor senjatanya ke Israel? Penghentian izin ekspor senjata Jerman ke Israel terungkap usai media Israel Shomrim dan media Austria Profil melakukan penyelidikan. Kedua laporan itu kemudian dikutip oleh media Israel, The Jerusalem Post, pada Senin 16 September 2024. Dewan Keamanan Federal Jerman atau Bundessicherheitsrat alias BSR merupakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin ekspor senjata. Namun, sejak Maret 2024, Dewan Pimpinan Kanselir Jerman Olaf Scholz itu belum mengeluarkan izin ekspor senjata ke Israel. Sementara pada periode Januari hingga Februari 2024, volume ekspor perlahan menurun dari total pengiriman senjata sebelumnya. Para eksportir senjata Jerman pun mengaku mereka kesulitan untuk mengirim senjata ke Israel sejak tahun 2024. Seorang petinggi pabrik peralatan pesawat menyebut ada izin yang harus diurus ke berbagai lembaga dan tak jelas kapan izin tersebut akan keluar. Awal tahun 2024, sekitar bulan Maret, Jerman telah digugat oleh Nicaragua ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Dalam gugatannya, Nicaragua menuduh Jerman terlibat dalam genosida dan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Keterlibatannya baik dalam bentuk bantuan finansial, politik, hingga militer. Kedua, adanya kemungkinan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant turut mendapatkan ancaman penangkapan serupa. Kalau Netanyahu dan komplotannya sampai tertangkap, bisa-bisa pihak-pihak yang dianggap terlibat ikut ditangkap, termasuk Jerman sebagai pemasok senjata. Untuk itulah, Jerman memilih untuk menjaga jarak terhadap Israel, setidaknya secara militer dengan mengurangi pasokan senjata. Tak hanya dari luar, tekanan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel juga datang dari internal Jerman. Misalnya dorongan dari Partai Hijau, partai pimpinan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menekankan agar Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Baerbock juga menyebut bahwa perang di Gaza bisa diselesaikan tanpa harus mengandalkan tentara dan kekuatan militer. Kementerian Ekonomi Jerman yang berperan dalam proses perizinan ekspor senjata juga ikut angkat bicara. Pada Juli 2024, European Center for Constitutional and Human Rights atau ECCHR bersama sejumlah warga Jerman keturunan Palestina juga telah mengajukan gugatan kepada pengadilan Berlin terkait penghentian ekspor senjata. Lantas, sebenarnya seberapa besar jumlah ekspor senjata yang dilakukan Jerman ke Israel? Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, Jerman telah menyumbang 29,7% impor senjata Israel. Pengiriman itu terjadi antara tahun 2019 hingga tahun 2023.
Pada tahun 2022, Israel telah membeli 3 kapal selam diesel canggih kelas Dakar yang rencananya akan tiba pada tahun 2031. Total nilai kesepakatan itu mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 50,5 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2023, Jerman meningkatkan penjualan senjatanya ke Israel hingga 10 kali lipat usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pada tahun 2023, total penjualan senjata Jerman ke Israel mencapai 381 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 5,5 triliun rupiah. Penjualan itu terdiri atas peralatan militer dan senjata perang. Senjata perang itu terdiri atas 3.000 senjata anti-tank portable dan 500.000 butir amunisi senjata api otomatis dan semi-otomatis. Hukum Jerman melarang pengiriman senjata ke negara-negara yang beresiko digunakan terhadap warga sipil. Maka, dalam konteks Israel Gaza, pengadilan administratif Jerman dapat menghentikan pengiriman tersebut bila tidak ada komitmen dari Tel Aviv. Baerbock secara terbuka mendukung hak Israel untuk membela diri, namun menekankan dalam pidatonya minggu lalu bahwa hukum humaniter internasional dan hak Israel untuk hidup saling terkait erat. Pengungkapan tersebut memicu kritik dari pihak oposisi dan Partai Demokratik Kebebasan atau FDP yang berkuasa. Banyak politisi meminta Partai Hijau dan Kanselir Olaf Scholz untuk memperjelas situasi ekspor senjata. Selain Jerman, ada pula 2 negara lain yang menjadi pemasok senjata Israel. Mereka adalah Amerika Serikat yang menempati peringkat pertama dan Italia di urutan ketiga. Sesuai laporan SIPRI, Amerika Serikat menyumbang 69% impor senjata konvensional Israel sejak tahun 2019 hingga 2023. Pasalnya, Amerika Serikat memiliki perjanjian 10 tahun dengan Israel terkait pengiriman bantuan militer tahunan. Amerika Serikat memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58,2 triliun rupiah. Hingga Agustus 2024 pun, Presiden Joe Biden masih saja menyetujui penjualan senjata ke Israel. Sementara Italia, negara ini hanya menyumbang sekitar 4,7% dari total impor senjata Israel dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2022, Italia dilaporkan mengirim senjata ke Israel senilai 18,8 juta miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 288 miliar rupiah. Upaya para pembela hak asasi manusia dan masyarakat internasional dalam menghentikan kekerasan di Palestina mulai terbayarkan. Meski Jerman berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel, namun perlahan negara itu rupanya juga mulai mundur dan menjaga jarak. Meski tak semua gugatan terhadap Israel diterima, namun tak ada jaminan gugatan-gugatan selanjutnya akan berhenti. Wakil Kanselir Jerman sekaligus Menteri Ekonomi dan Perlindungan Iklim Robert Habeck menuduh Israel telah melanggar hukum internasional dengan tindakan-tindakannya di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Habeck saat ditanya soal batasan dukungan militer pemerintah Jerman terhadap Israel pada Sabtu 25 Mei 2024. Habeck pun menegaskan, Jerman berulang kali menyatakan serangan Israel ke Rafah adalah salah dan Israel tidak seharusnya melakukan serangan tersebut. Habeck juga menekankan, Israel harus mematuhi hukum internasional karena penderitaan penduduk Palestina seperti kelaparan akibat serangan di jalur Gaza tidak sesuai dengan hukum internasional. Habeck menambahkan, perang bisa segera berakhir jika Hamas meletakkan senjatanya. Diketahui pada Jumat 24 Mei lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer di Rafah. Dalam putusannya, Mahkamah Internasional menegaskan kembali langkah-langkah sementara yang harus segera diimplementasikan, termasuk menghentikan serangan militer dan tindakan lainnya di Rafah yang dapat menyebabkan kehancuran fisik penduduk Palestina di Gaza, membuka akses di perbatasan Rafah untuk bantuan kemanusiaan, memastikan akses tak terbatas ke jalur Gaza bagi penyelidik PBB untuk menyelidiki dugaan genosida dan mengumpulkan bukti yang ada, serta
melaporkan kepada mahkamah tentang langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan perintah ini dalam waktu 1 bulan. Serangan militer di Rafah menyebabkan lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi dan hampir 100.000 warga diperintahkan untuk mengungsi dari bagian timur Rafah. Serangan darat di Rafah yang dimulai pada 7 Mei lalu masih berlangsung dan telah menyebabkan perintah evakuasi baru. Menurut laporan PBB, hampir 800.000 orang telah mengungsi dari Rafah hingga 18 Mei. Mahkamah Internasional menganggap perkembangan ini sangat serius dan menilai bahwa langkah-langkah sebelumnya belum cukup mengatasi situasi ini sehingga diperlukan modifikasi. Mahkamah Internasional juga menilai bahwa resiko besar terkait serangan militer di Rafah telah mulai terwujud dan akan semakin meningkat jika operasi terus berlanjut. Upaya evakuasi dan langkah-langkah terkait yang diambil Israel dinilai tidak cukup untuk mengurangi risiko yang dihadapi penduduk Palestina akibat serangan militer tersebut. Israel dituduh secara membabi buta menargetkan warga sipil di Gaza, tempat lebih dari 42.000 warga Palestina tewas sejak pertempuran antara Hamas dan Israel meletus pada Oktober 2023. Militer menepis tuduhan melakukan genosida sebagai tidak masuk akal dengan alasan bahwa Hamas menggunakan warga sipil Gaza sebagai tameng.